teman-teman, bertemu lagi di Belly Post. Di video kali ini, saya akan membahas tentang saham IPO Part PT Cipta Perdana Lancar Tbk. Profil perusahaan berdiri pada tahun 2009, kode emiten Part, sektor consumer cyclical, subsektor auto part and equipment. Bidang usaha, perseroan bergerak di bidang manufaktur komponen suku cadang otomotif, elektronik, dan sanitasi. Struktur pemegang saham PART. PART ini perusahaan keluarga, susunan komisaris dan direksinya diisi oleh anggota keluarga. Komisaris independen PART ini adalah komisaris independen juga di PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk atau dalam IPO SMLE. Nanti di kesimpulan hal ini saya akan jelaskan. Di IPO Part ada lock-up period selama 8 bulan dari semenjak Part listing di Bursa Efek Indonesia. Struktur IPO Part. Sebanyak-banyaknya 680 juta saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25 setiap saham atau sebanyak-banyaknya 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum yang dikeluarkan dari simpanan atau portofel perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan kisaran harga penawaran sebesar Rp100 sampai dengan Rp105 setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh saham baru atau saham yang ditawarkan. Pemesanan saham melalui sistem penawaran umum elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan sub rekening efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai penawaran umum adalah sebanyak-banyaknya Rp71.400.000.000. Bersama dengan penawaran umum ini, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 680 juta waran seri 1 atau sebesar 33,33% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang satu saham baru akan memperoleh satu waran seri 1 di mana setiap satu waran seri 1 memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portofel. Waran seri 1 adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perseroan dengan nilai nominal Rp25 setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp105 sampai dengan Rp110 setiap pemegang saham. Pemegang waran seri 1 dapat melaksanakan waran seri 1 menjadi waran saham perseroan setelah 12 bulan sejak waran seri 1 diterbitkan sampai dengan 12 bulan berikutnya, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam prospektus yang diterbitkan emiten dalam rangka penawaran umum. Pemegang waran seri 1 tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak dividen, selama waran seri 1 tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila waran seri 1 tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka waran seri 1 tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku waran seri 1 tidak dapat diperpanjang lagi. Total hasil pelaksanaan waran seri 1 adalah sebanyak-banyaknya Rp74.800.000.000. Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum.
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek akan digunakan untuk: satu, sekitar 54,39% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka ekspansi bisnis perseroan yang meliputi: 1A, sekitar 54,87% akan digunakan untuk pembelian berbagai macam molding untuk mencetak berbagai komponen otomotif yang diproduksi oleh perseroan dalam rangka pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan. 1B, sekitar 45,13% akan digunakan untuk pembelian mesin dalam rangka ekspansi usaha perseroan dari pihak ketiga. 2, sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, yaitu untuk kebutuhan operasional sehari-hari, namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian material, dan sub-material untuk kebutuhan produksi perseroan. Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri 1 seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, yaitu untuk kebutuhan operasional sehari-hari, namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian material, dan sub-material untuk kebutuhan produksi perseroan. Penjamin pelaksana emisi efek yang menjadi underwater di IPO part adalah MNC Sekuritas dengan kode broker EP. EP ini belum pernah menjadi single underwater. Kemungkinan saat offering akan mengajak teman sekuritas lain untuk menjadi join underwater di IPO part. Track record underwater EP selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. 3 kali underwater di papan akselerasi. 2 kali arah, 1 kali gagal. 4 kali underwater di papan pengembangan. 2 kali arah, 1 kali hijau, dan 1 kali gagal. Saat ini, underwater EP menjadi underwater di 2 IPO, yaitu di IPO Spree itu di papan akselerasi, dan di IPO part itu di papan pengembangan. Poin pentingnya ada kesamaan antara IPO SMLE dengan IPO part. Baik itu underwaternya yaitu EP, komisaris independen, fundamental perusahaan, dana IPO maupun adanya waran. Semoga hasil listingnya juga sama. Setidaknya kalau di IPO SMLE bisa 2 kali arah, minimalah di IPO part hari pertama bisa hijau atau syukur-syukur bisa arah. Laporan laba rugi. Dari sisi pendapatan selalu naik dari tahun ke tahun. Dari sisi laba bersih tahun berjalan, terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Tetapi pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan karena naiknya beban keuangan. Hal ini karena ada beberapa hutang bank yang jatuh tempo. Laporan keuangan. Dari sisi aset, terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Dari sisi liabilitas juga terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Dari sisi DER, lumayan besar. Sehingga kalau kita lihat dari rasio hutangnya, IPO part ini tidak masuk ke dalam daftar efek syariah.
Valuasi IPO part sebelum ditambah dana IPO. PBP di harga Rp100 3,21. PER di harga Rp100 12,76. Market cap di harga Rp100 204 miliar. PBP di harga Rp105 3,37. PER di harga Rp105 13,40. Market cap di harga Rp105 214 miliar 200 juta rupiah. Setelah ditambah dana IPO, PBP di harga Rp100 2,07. PER di harga Rp100 17,01. Market cap di harga Rp100 272 miliar. PBP di harga Rp105 2,12. PER di harga Rp105 17,86. Market cap di harga Rp105 285 miliar 600 juta rupiah. Di sini bisa kita simpulkan bahwa dari sisi valuasi, part ini termasuk standar untuk ukuran saham IPO. Kesimpulan 1. Sektor part menarik. Pendapatannya selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun rasio DER-nya cukup besar. 2. Valuasi dari part termasuk standar untuk ukuran saham IPO. 3. Underwriter dari part adalah EP. EP ini belum pernah menjadi single underwriter. Track recordnya menengah. 4. Ada waran seri 1 dengan rasio 1:1. Hal ini membuat IPO part menjadi menarik karena dapat meminimalisir potensi kerugian atau juga bisa menambah potensi keuntungan. 5. Ada kemiripan antara IPO SMLE dan IPO part. Baik itu underwriternya yaitu EP, komisaris independen, fundamental perusahaan, dana IPO maupun adanya waran. Semoga hasilnya juga sama. Setidaknya kalau di IPO SMLE bisa 2 kali arah. Minimalah di IPO part ini hari pertama bisa hijau atau syukur-syukur bisa arah. Disclaimer on. Video ini bukan ajakan membeli atau skip saham IPO part. Yang namanya saham, termasuk saham IPO, itu tidak pernah luput dari risiko, yaitu risiko kerugian. Jadi setiap keputusan membeli atau skip saham IPO part itu menjadi tanggung jawab pihak masing-masing. Nah, itulah penjelasan saya tentang saham IPO part PT Cipta Perdana Lancar Tbk. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Oke, sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.